بسم الله الرحمن الرحيم. Ada beberapa alasan ibu-ibu kenapa kita harus berjilbab. Kenapa kita harus menutup aurat? Li'anna al-jilbab mimma amarahu Allah jalla wa ala wa amarahu rasuluhu. Karena jilbab adalah perkara yang diperintahkan oleh Allah. Karena jilbab adalah bukti keimanan. Ibu-ibu beriman kepada Allah dan Rasulnya? Apabila ibu beriman kepada Allah dan Rasulnya, konsekuensi iman apa, Bu? Konsekuensi iman adalah untuk berkata sami'na wa ata'na. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. آمن الرسول. Rasul beriman dengan apa-apa yang Allah turunkan kepadanya. Demikian pula ya kaum mukminin pun beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya. Lalu mereka berucap sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Ini konsekuensi iman. Mungkinkah ada iman tanpa ketaatan? Mungkinkah ibu berkata kepada Allah, ya Allah aku beriman kepada Engkau, tapi aku tidak mau mentaatimu ya Allah. Jadilah ibu wanita itu seperti permata yang berada di dalam kerang, mutiara yang berada dalam kerang. Ia begitu tersimpan rapat dan rapih di dasar lautan. Jangan ibu seperti bunga. Karena bunga itu, Bu, akan didatangi setiap kumbang yang datang. Sedangkan mutiara untuk mengambilnya sulit sekali. Orang butuh perjuangan harus nyelam ke dalam air. Dan harganya memang begitu mahal sekali. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Ta'ala, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ibu-ibu sekalian, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita di dalam majelis kita ini. Pembahasan kita di siang hari ini yaitu tentang hijab. Saya yakin ibu-ibu semua sudah tahu bagaimana pentingnya hijab, bagaimana wajibnya hijab. Karena Rabbul Izzati wal Jalalah, Rabbuna Rahman, telah mewajibkan kepada kita hijab atau jilbab.
Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 59, Ya ayyuhan nabiy, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang beriman, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Dan Rabbuna Ar-Rahman juga berfirman dalam surat An-Nur ayat 31, وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dada mereka, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan-perhiasan mereka. Dua ayat, ibu-ibu sekalian, yang merupakan pondasi wajibnya menutup aurat. Karena menutup aurat bagi seorang wanita pada hakikatnya, ibu-ibu, adalah merupakan perhiasan. Menutup aurat bagi seorang wanita pada hakikatnya adalah merupakan pakaian yang terbaik, ia adalah pakaian ketakwaan. Rabbuna Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari syawatikum warisha, wa libasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillah la'allahum yadhakkarun. Hai anak Adam, qad anzalna 'alaikum libasa, sungguh telah kami turunkan pakaian. Sebagai apa? Ya, sebagai nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Namun ingat kata Allah, walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian ketakwaan itulah yang lebih baik. Pakaian ketakwaan yang memancarkan keimanan. Pakaian ketakwaan yang memancarkan ketawaduan dan ketundukan seorang hamba kepada Rabb-Nya. Itulah pakaian yang mengantarkan seorang wanita kepada surganya, yang mengantarkan seorang wanita kepada keridhaan Rahman, Rabb-Nya, yang telah menciptakan dia, yang telah memberikan rezeki kepada dia, yang telah banyak memberikan kepada dia berbagai macam apa yang dia inginkan. Oleh karena itu, ibu-ibu sekalian, seorang wanita yang mengharapkan keridhaan Allah dan kebaikan kehidupan akhirat, dia akan senantiasa berkata sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Ibu-ibu sekalian, dalam pembahasan kita pada siang hari ini, insyaallah kita akan membahas beberapa pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu kenapa sih kita harus berjilbab? Kenapa sih kita harus menutup aurat? Pembahasan yang kedua yaitu tentang hakikat jilbab dan bagaimana tata cara pemakaian jilbab yang sesuai dengan syariat. Pembahasan yang ketiga insyaallah kita ingin bahas, yaitu yang berhubungan dengan mungkin kesalahan-kesalahan di dalam memakai jilbab. Dan kalau ada masih waktu, ya, pembahasan yang keempat kita akan membahas insyaallah alasan-alasan yang sering dikumandangkan atau yang sering diucapkan oleh banyak wanita. Kenapa dia tidak berjilbab? Kenapa dia belum sempat untuk memakai jilbab? Nah, ini insyaallah kita akan bahas 4 permasalahan ini. Permasalahan yang pertama, apa itu? Kenapa kita harus berjilbab? Kenapa sih? Ada beberapa alasan, ibu-ibu, kenapa kita harus berjilbab. Kenapa kita harus menutup aurat? Alasan yang pertama, li'annal jilbab mimma amarahu Allah jalla wa ala wa amarahu rasuluhu.
Karena jilbab adalah perkara yang diperintahkan oleh Allah. Karena jilbab adalah perkara yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah yang memerintahkan jilbab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berdasarkan perintah Allah memerintahkan kaum mukminat untuk menutup auratnya. Allah. Kalau ibu-ibu disuruh ibu-ibu mendapatkan surat dari presiden. Isi surat itu isinya berupa perintah dan larangan. Mungkin ketika kita kedatangan surat dari seorang presiden, hati kita tersanjung. Hati kita merasa bangga, saya dikirimi surat oleh presiden, isinya perintah dan larangan. Presiden itu terasa agung di hati kita, karena kita menghormati dia. Tentu terkadang dengan sukarela dan senang hati, kita pun kemudian melaksanakan apa yang dititahkan oleh presiden. Padahal, subhanallah, presiden hanyalah kepala negara. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang telah menciptakan matahari dan bulan. Allah yang menciptakan manusia dengan berbagai macam yang berhubungan dengan manusia itu. Ternyata dia Allah yang memerintahkan kita atau para wanita untuk menutup aurat. Allah subhanahu wa ta'ala mengkhususkan ayat untuk para wanita agar mereka menutup aurat mereka. Maka kewajiban kita ibu-ibu sekalian taat kepada apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 36, wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin, tidak pula bagi perempuan yang mukminah, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Iya. Nah ini ibu-ibu alasan yang pertama, kenapa ibu-ibu harus menutup aurat, karena Allah yang memerintahkannya. Ya. Alasan yang kedua, kenapa wanita harus berjilbab? Kenapa wanita harus menutup aurat? Karena jilbab adalah bukti keimanan. Ibu-ibu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Apabila ibu beriman kepada Allah dan Rasulnya, konsekuensi iman apa, Bu? Konsekuensi iman adalah untuk berkata sami'na wa ata'na. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Amanar rasul, Rasul beriman dengan apa-apa yang Allah turunkan kepadanya. Demikian pula kaum mukminin pun beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya. Lalu mereka berucap, sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Ini konsekuensi iman. Mungkinkah ada iman tanpa ketaatan? Mungkinkah ibu berkata kepada Allah, ya Allah, aku beriman kepada Engkau, tapi aku tidak mau mentaatimu, ya Allah. Subhanallah. Ketaatan ibu-ibu merupakan konsekuensi keimanan. Dan perintah untuk berjilbab adalah merupakan konsekuensi keimanan seorang mukminah yang menyatakan dirinya iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alasan yang ketiga, kenapa sih harus berjilbab? Kenapa sih harus menutup aurat? Karena ibu-ibu, jilbab atau penutup aurat adalah furqan. Furqan apa sih artinya, Bu? Pembeda. Pembeda antara apa? Pembeda antara wanita yang baik-baik
dengan wanita yang tidak baik-baik. Ya. Coba tanya kepada setiap orang yang beriman, wanita yang mempertontonkan auratnya di jalan-jalan, bisakah kita katakan dia wanita baik-baik? Orang yang ada di dalam hatinya fitrah, dia akan berkata itu orang tidak baik, itu wanita tidak baik. Bagaimana dia berlenggak-lenggok memperlihatkan auratnya dan kecantikannya di hadapan para laki-laki? Pasti ibu, orang yang ada di dalam hatinya keimanan, orang yang ada di dalam hatinya apa? Cahaya iman kepada Allah, ketika melihat wanita yang berjilbab, dia akan berkata, Masya Allah, wanita ini insya Allah wanita yang baik. Iya, furqan. Ya, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, in tattaqullah, yaj'al lakum furqana. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuk kalian furqan, pembeda. Pembeda. Harus ya, ibu-ibu harus berbeda dengan orang wanita-wanita fasik, Bu. Ya, tidak boleh kita ridho diri kita disamakan dengan wanita fasik, naudzubillah. Iya. Alasan yang keberapa? Yang keempat. Kenapa wanita harus menutup auratnya? Yaitu karena jilbab atau menutup aurat adalah lambang rasa malu. Ibu, perhiasan wanita yang paling indah adalah rasa malunya. Seorang wanita semakin pemalu, semakin terlihat indah dan ia rupawan. Tapi ketika seorang wanita sudah tidak punya rasa malu, malu-maluin, ya, nggak punya malu, subhanallah, terhadap laki-laki nggak punya malu, ya. Saking nggak punya malunya, kalau ada laki-laki ganteng lewat, cowok ya, apa, gangguin kita dong katanya. Masya Allah. Ya, saya dulu waktu sekolah di Lipia, Bu, lagi jalan, ya, ngelewatin para mahasiswi. Kita kan nunduk aja, tahu-tahu mereka sengaja menghadang. Cowok katanya, gangguin kita dong. Ya Allah, ini perempuan nggak punya apa ya? Ya, nggak punya malu, nggak punya malu. Kata ibu saya, zaman dulu orang pacaran tuh ngumpet-ngumpet nggak berani. Bahkan terkadang ya mau pacaran tuh di balik bilik. Kalau mau ngelihat tuh paling ngelihat cinggirnya dikeluarin, nih, gitu kan, cinggirnya. Ya. Kenapa? Karena di zaman dahulu wanita-wanita masih punya rasa apa? Rasa malu. Di zaman sekarang boro-boro, ibu, naudzubillah. Itu lihat sama ibu, naudzubillah, wanita, laki-laki dan wanita yang sedang naik motor tangkep-tangkepan. Ya. Sudah tidak punya rasa malu, naudzubillah. Nas'alullah salamu wal afiyah, dua-duaan sama laki-laki. Ya, di mana rasa malunya? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal ibu, rasa malu itu merupakan bagian dari iman. Rasulullah SAW bersabda, Inna likulli dinin khuluqan wa inna khuluqal Islam al-haya. Sesungguhnya, kata Rasulullah, al-haya'u minal iman. Ya, rasa malu itu termasuk bagian dari apa? Dari iman. Rasulullah juga bersabda, al-haya'u khairun kullu. Rasa malu itu baik semuanya. Ya, dengan rasa malu itu seorang wanita menundukkan pandangannya. Dengan rasa malu itu seorang wanita menutup auratnya. Dengan rasa malu itu seorang wanita tidak ingin untuk bercampur baur dengan laki-laki. Dengan rasa malu itu, ibu-ibu, dia pun menjaga kehormatannya, subhanallah. Ya. Alasan yang kelima, kenapa wanita harus menutup aurat?
Karena seluruh tubuh wanita adalah amanah yang Allah amanahkan kepada wanita itu. Tubuh wanita itu memfitnah. Iya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para wanita untuk menutup aurat. Ini amanah, Bu. Allah memberikan kepada ibu tubuh yang indah, Masya Allah, ya, kulit yang putih, wajah yang cantik. Itu amanah, bukan untuk dijajakkan kepada setiap orang. Ya, coba ibu, mahallah dikit. Ya, lihat ibu-ibu sekalian, wanita-wanita yang mempertahankan paha-pahanya itu, Bu, lebih murah daripada paha ayam. Oh, kok bisa begitu sih? Iyalah. Saya, Bu, kalau mau ngelihat paha ayam yang mulus bersih dari bulu, harus beli dulu. Ya, harus dicabutin dulu, dimasak dulu, dileok dulu gitu kan. Tapi subhanallah, wanita-wanita dengan gratisnya memperlihatkan pahanya, Masya Allah. Dengan seakan-akan mengatakan, tuh lihat, paha saya kan bagus, mendingan enakan paha ayam. Ya, Masya salamul afiyah. Jadilah ibu, wanita itu seperti permata yang berada di dalam kerang, mutiara yang berada dalam kerang. Ia begitu tersimpan rapat dan rapih di dasar lautan. Jangan ibu seperti bunga, karena bunga itu, Bu, akan didatangi setiap kumbang yang datang. Sedangkan mutiara untuk mengambilnya sulit sekali. Orang butuh perjuangan, harus nyelam ke dalam air. Dan harganya memang begitu mahal sekali. Ya. Nah, ini ibu-ibu sekalian. Kemudian ibu-ibu, alasan yang keenam. Kenapa wanita harus menutup aurat? Karena hijab adalah sebuah kehormatan. Allah ingin menghormati ibu. Allah ingin memuliakan ibu. Dengan cara apa, Ibu? Dengan cara menutup aurat. Wanita yang menutup aurat akan senantiasa dihormati para laki-laki. Beda, Ibu, wanita yang tidak menutup aurat, yang menjajakkan aurat-aurat mereka, subhanallah, Ibu, ya. Mereka itu tidak ada harganya di hadapan laki-laki. Ya, di hadapan laki-laki, wanita yang mempertontonkan auratnya itu sangat murah dan murahan. Ya. Oleh karena itulah, kenapa seorang wanita tidak bangga ketika Allah ingin memuliakan dirinya dengan menutup aurat? Kenapa seorang wanita tidak bangga ya ketika Allah Subhanahu wa taala ingin dia menghindarkan dia dari berbagai macam kehinaan yang akan menghampiri dia? Maka bersyukurlah ibu, ya, mereka yang telah berusaha untuk menutup auratnya, alhamdulillah. Alasan yang ketujuh, kenapa sih harus menutup aurat? Karena jilbab merupakan lambang kesucian. Jilbab merupakan lambang kesucian. Coba ibu lihat, perempuan yang nggak pakai jilbab, keluarnya you can see, atau bahkan sekwilda, ya. Ibu mungkin hampir tidak bisa membedakan dengan pelacur-pelacur yang ada di hotel-hotel. Ya, ini perempuan pelacur apa bukan? Orang kenapa pakaian pelacur sama dia sama aja, nggak ada bedanya, ya. Sehingga para laki-laki pun juga akhirnya ragu, ini masih gadis apa enggak sih? Jangan-jangan, ya. Nasallahu salamata wal afiyah. Makanya aneh
Kalau ada laki-laki senang ya kepada dan mengharap atau menginginkan wanita yang mempertontonkan auratnya kemana-mana, seakan-akan dia tidak punya rasa cemburu kalau istrinya dinikmati oleh setiap laki-laki. Di mana rasa cemburu seorang pria, seorang suami, seorang laki-laki tatkala melihat istrinya dinikmati dan ditonton oleh setiap laki-laki, bahkan laki-laki hidung belang pun menikmatinya dia. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Telah hilang rasa cemburu. Ya, yang ada adalah dayyuth. Padahal dayyuth itu kata Rasulullah, la yadkhulul jannata dayyuth. Tidak akan masuk surga apa? Dayyuth. Alasan yang ke-8. Kenapa harus menutup aurat? Karena jilbab merupakan lambang kecemburuan. Jilbab merupakan lambang kecemburuan, Ibu. Laki-laki yang cinta kepada istrinya, tandanya cemburu. Makanya kalau ibu punya suami yang gak cemburu sama ibu, tandanya cintanya udah luntur. Ya. Ibu dibiarin sama suaminya pergi sendirian ke sana kemari. Suami pun sudah tidak mau peduli lagi. Itu tandanya, Bu, cinta suami sama ibu sudah luntur, Bu. Konsekuensi cinta itu, Bu, pasti cemburu. Ya. Makanya seorang suami yang cinta kepada istrinya, tentu dia akan cemburu kalau istrinya itu dilihatin orang-orang. Sahih. Mana akan tenang hidupnya ketika melihat istrinya keluar rumah, terlihat auratnya kemana-mana? Ya. La wallah. Seorang suami yang cemburu pasti dia akan berusaha untuk menutupi aurat-aurat daripada anak dan istrinya itu. Kemudian ibu-ibu, alasan yang keberapa? Masya Allah, hujan. Alhamdulillah, Allahumma sayyiban nafi'a. Yang ke-9, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan wanita itu untuk menutup auratnya dengan memakai jilbab? Ya. Di antara ibu-ibu sekalian, alasan kenapa demikian, yaitu untuk menghindarkan masyarakat dari fitnah syahwat, sehingga tidak tersebar perzinahan. Ingat, Bu, hancurnya Banu Israel dulu gara-gara apa, Bu? Hancurnya Banu Israel di zaman dahulu itu gara-gara wanita. Kata Rasulullah SAW, inna dunya hulwatun khadirah. Sesungguhnya dunia itu, kata Rasulullah, manis dan hijau. Wa inna allaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kalian khalifah di muka bumi ini, dan Allah akan melihat apa yang akan keamalkan. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Bertakwalah kalian kepada Allah terhadap dunia, dan takutlah, berhati-hatilah terhadap wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa. Adalah fitnah yang pertama kali muncul pada Bani Israel itu di mana? Dari wanitanya. Tatkala para wanita itu sudah berani bertabarruj, tatkala para wanita itu sudah berani memperlihatkan dan mempertontonkan auratnya, akan hancur dan rusaklah moral para pemuda, karena syahwatnya akan bangkit. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi tersebar yang namanya perzinahan, fahisyah, pacaran. Dan Rasulullah SAW mengabarkan, tidaklah zina tersebar di suatu negeri kecuali Allah akan turunkan kepada mereka berbagai macam penyakit dan adab. Na'udzubillah. Alasan yang ke-10, kenapa Allah mewajibkan para wanita untuk berhijab? Karena untuk menjaga
rumah tangga kaum muslimin. Iya, Ibu, dari mana sih datangnya cinta, Bu? Dari mata turun ke hati. Kata pepatah kan gitu. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Ketika ibu punya televisi di rumah, suami ibu pun nonton TV, ada yang lewat. Itu yang lewat perempuan cantik jelita. Iklannya apa? Sabun. Ya. Si suami melotot aja, Masya Allah, indahnya. Ya. Pas ngelihat istrinya, lah, tak seindah yang di sana. Ya. Apalagi kalau istrinya hitam misalnya, atau istrinya ya udah nenek-nenok. Pasti ibu-ibu mau tidak mau, Bu. Ya. Di situ rasa cinta suami akan berkurang dan suami akan mengharapkan wanita-wanita yang dia lihat itu. Iya. Ya. Dan itulah yang memicu banyak sekali perselingkuhan yang terjadi dalam rumah tangga. Akibat apa? Wanita-wanita yang keluar dari rumahnya memperlihatkan dan mempertontonkan aurat. Di jalan-jalan, di kantor-kantor, di pasar-pasar, di mana-mana. Ya. Sehingga akhirnya apa, ibu-ibu? Ya, terpaksa para istri di rumah harus ekstra bersaing dengan yang di luar. Mas di kantor ada teman perempuan. Iya, pakaiannya gimana? Wah, you can see. Lah kalau ibu nggak you can see di dalam rumah, kalah saingan, Bu. Ya. Mau tidak mau ibu harus pergi ke mall. Beli apa? Beli pakaian seksi. Masya Allah. Ya. Mau tidak mau ibu harus, mending kalau ibu masih punya perasaan seperti itu. Ya. Mungkin kalau ibu sudah tidak peduli lagi sama suami, ya bodoh amat, sono aja Ki. Ya, nasallallahu salamul afiyah. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, si suami sudah enggak selera ngelihat istrinya. Seleranya ngelihat apa? Perempuan yang ada di kantornya. Akibatnya apa? Terjadi kumpul sapi. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Kenapa wanita harus menutup aurat? Alasan yang ke-10. Ke-11. Yaitu untuk menghindarkan azab yang akan menimpa. Ingat, Bu, kalau sudah maksiat merajalela dan orang tidak lagi mengingkari kemungkaran, disitulah azab akan rata. Ya. Rasulullah SAW bersabda, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar. Hendaklah kalian menyuruh kepada yang ma'ruf dan hendaklah kalian mengingkari kemungkaran. Kalau kalian tidak lakukan itu, hampir-hampir Allah akan ratakan azab kepada kalian semua. Kemudian kalian berdoa, kalian pun tidak lagi dijabah doa kalian. Bayangkan, Ibu, subhanallah, dengan banyaknya wanita-wanita yang membuka auratnya, memperlihatkan auratnya, kita diam 1000 bahasa. Kita tidak mengingkari kemungkaran dan tidak menjelaskan kepada mereka. Subhanallah. Mungkin azab itu tidak akan menimpa mereka saja, kita pun kena. Allah berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian dengan fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim di antara kalian saja, tapi juga menimpa orang-orang yang beriman. Coba ibu-ibu sekalian. Mungkin ibu alhamdulillah menutup aurat.
ibu beramal saleh, ibu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi masyarakat di sekitar ibu, wanita-wanita yang tidak menutup auratnya, ibu diamkan 1000 bahasa, ibu tidak berusaha untuk mengingkari, disitulah kemurkaan Allah akan rata kepada kita semuanya, Bu. Ibu mau kalau bencana atau musibah tsunami menimpa Jakarta, siapa yang mau itu? Kita berlindung kepada Allah dari seperti itu. Tapi apa usaha kita? Ya. Nah, disinilah ibu-ibu sekalian. Kemudian alasan yang ke-12. Kenapa para wanita hendaknya menutup aurat-aurat mereka? Karena Allah menciptakan pada diri manusia itu syahwat. Dan syahwat wanita ataupun lawan jenis itu kuncinya adalah mata. Maka dari itu ibu-ibu, ya, Allah menyuruh para laki-laki untuk menundukkan pandangan. Allah berfirman, wa kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Ya. Katakan kepada kaum mukminin laki-laki, hendaklah mereka tundukkan pandangan-pandangan mereka. Kenapa, Bu? Laki-laki itu sifatnya aktif, nggak kayak perempuan. Ya. Makanya ibu-ibu sekalian, wanita-wanita yang tidak menutup aurat lebih mudah diganggu oleh para laki-laki yang matanya jelalatan dibandingkan wanita-wanita yang menutup aurat dengan rapihnya. Iya. Karena memang fitrah, ya, yang namanya laki-laki pasti suka kepada wanita. Laki-laki mana sih yang tidak suka kepada wanita? Toh Allah sudah memfitrahkannya dalam surat Ali Imran. Allah berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa." Dihiaskan kepada manusia, yaitu laki-laki, cinta kepada syahwat berupa apa? Wanita, ya, anak-anak, harta yang melimpah ruah. Itu memang sudah apa? Sudah fitrah. Iya. Ini ibu-ibu sekalian. Alasan yang ke-13. Kenapa para wanita diperintahkan untuk menutup aurat mereka? Yaitu untuk menjaga hati. Menjaga apa? Menjaga hati, Bu. Ingat, Bu, menjaga hati itu bukan hanya sebatas dengan nyanyi, Bu. Jagalah hati, gitu kan. Memangnya hati dijaga dari apa, Mas? Ya. Hati itu dijaga itu dari berbagai macam penyakit hati. Penyakit hati itu apa aja, Bu? Yang pertama, syubhat. Syubhat itu merupakan penyakit yang sangat berat. Yang kedua, penyakit syahwat. Apabila mata tidak dijaga, hati pun akan kotor. Akibatnya apa, Bu? Kebeningan hati pun akan rusak. Ketika mata itu tidak dijaga, akhirnya titik-titik hitam itu mengotori hati. Akibatnya apa? Cahaya iman pun semakin redup. Ya, nasallallahu assalamata wal afiyah. Alasan yang ke-14. Kenapa wanita diperintahkan untuk berhijab? Yaitu ibu-ibu sekalian, agar menghindarkan mereka dari adab api neraka. Agar menghindarkan mereka dari adab api neraka. Kata Rasulullah apa? Sinfani min ahlin nar. Ada 2 kelompok dari penduduk api neraka, lam arahuma qat. Aku belum pernah melihatnya. Siapa dia? Yang pertama, seorang yang membawa cambuknya dan mendolimi kesana kemari. Yang kedua siapa, Bu? Ya,
nisaun kasiyatun ariyatun, wanita yang berpakaian tapi apa? Telanjang. Loh, kok pakaian tapi telanjang gimana ya? Kata para ulama, bisa jadi karena saking tipisnya, atau yang kedua saking ketatnya. Itu pakaian adiknya yang SD kelas 6 dipakai kok gimana gitu loh. Ya. Masya Allah, padahal kalau ibu-ibu pergi ke Tanah Abang, Bu, yang namanya kain tuh seabrek-abrek. Ibu bisa beli sampai 12 meter. Tapi aneh yang dibelinya yang sempit-sempit. Ya subhanallah. Iya. Ibu, kata Rasulullah, wanita yang berpakaian tapi telanjang itu, kata Rasulullah, tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium bau surga. Masya Allah. Alasan yang ke-15. Kenapa para wanita diperintahkan untuk memakai jilbab, memakai hijab? Alasan dari sisi medis. Ya, sebagian para ahli kedokteran mengatakan bahwa kulit wanita itu sensitif dan mudah terkena kanker. Dan rambut kalau sering terkena matahari menyebabkan apa? Rusak. Sehingga dengan dijilbabi justru itu malah memelihara kesehatan seorang wanita. Kata siapa dengan berjilbab, ya, rambut wanita rontok? Kata siapa? Kata siapa dengan berjilbab seorang wanita jadi tidak sehat? Tidak juga. Nah ini ibu-ibu sekalian. Alasan ke-16. Banyak banget sih Ustadz. Itulah ya syariat Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang ke-16 ibu, yaitu menutup pintu syaitan. Menutup pintu apa? Setan. Ibu tahu nggak, Bu? Kata Abdullah bin Mas'ud, wanita itu adalah perangkap setan. Iya. Makanya ketika wanita menutup aurat, Masya Allah, memakai hijab yang rapi, berarti dia sudah menutup celah atau pintu untuk setan masuk menggoda manusia dan menghancurkan mereka. Berarti ibu sudah membantu para laki-laki untuk beriman kepada Allah. Kalau ya seperti itu, ibu sudah membantu para laki-laki juga untuk senantiasa menjaga hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ibu-ibu sekalian, ya, sebetulnya masih banyak lagi alasan-alasan lain kenapa sih wanita itu harus berhijab atau berjilbab. Baik, pembahasan yang kedua. Jelas nggak, Bu? Suaranya kedengeran nggak? Jelas ya? Pembahasan yang kedua yaitu apa sih hakikat jilbab? Kemudian syarat-syarat pakai jilbab itu apa? Nah ini ibu-ibu sekalian penting sekali ya untuk kita bahas. Jilbab. Di dalam bahasa Arab, jilbab adalah, ya, di dalam bahasa Arab, jilbab adalah baju yang menutupi seluruh tubuh. Di dalam bahasa Arab, jilbab adalah baju yang menutupi seluruh tubuh. Oleh karena itu di dalam surat Al-Ahzab Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Yudnina 'alaihinna min jalabibihin.
hendaklah mengelurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Maka dari itu ibu, pemahaman kita kaum muslimin atau muslimat yang ada di Indonesia yang mengatakan jilbab itu kerudung, itu pemahaman salah. Ya. Jilbab itu bukan kerudung, ibu. Kerudung itu bukan jilbab. Akan tetapi kerudung itu perkara yang merupakan bagian untuk menutup aurat. Makanya ibu bedakan antara surat Al-Ahzab ayat 59 dengan surat An-Nur ayat 31. Ya. Untuk surat Al-Ahzab ayat 59 Allah menyebutkan dengan lafaz jilbab. Sedangkan ya, untuk ayat An-Nur ayat 31 Allah menyebutnya dengan kata khumur. Khumur ini jamak daripada khimar. Ya. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 31, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin wala yubdina zinatahun, dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dada mereka dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka. Ya. Lihat ibu-ibu, jadi dibedakan antara apa? Ya, dibedakan antara jilbab dengan kerudung. Kalau jilbab, apa itu? Pakaian yang lebar yang menutupi seluruh tubuh. Kalau kerudung, yaitu khimar. Khimar apa itu? Yaitu kerudung yang menutupi kepala. Di mana kerudung itu Allah menyebutnya ila juyubihin, sampai ke dada-dada mereka. Ya. Dahulu ibu-ibu sekalian disebutkan dalam hadis Nabi SAW ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para wanita untuk memakai kerudung-kerudung mereka, ya. Dahulu para sahabiat ibu-ibu segera mengambil hordeng-hordeng atau gorden-gorden untuk kemudian mereka jadikan sebagai kerudung menutup ya kepala-kepala mereka. Di mana Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari menyebutkan bahwa kerudung itu kain yang panjang lalu dililitkan ke kepala. Ya, kain yang panjang lalu dililitkan ke kepala, kemudian ujungnya ditutupkan kemana? Ke dada. Itu yang ditafsirkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari. Dan sebagian ulama seperti Syekh Bakar Abu Zaid menyebutkan dan menukil pendapat sebagian ahli mufassirin juga seperti Ibnu Abbas dan yang lainnya, bahwasannya Bu, jilbab itu adalah juga pakaian di atas kerudung. Ya, di mana di zaman dahulu para sahabiat, para tabi'in dan yang lainnya dari karangan wanita, mereka memakai kerudung itu dengan seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kain yang panjang lalu dilipat di mana? Di kepala, lalu kemudian ujungnya untuk menutupi dadanya, ya, ke belakang. Kemudian setelah itu memakai kain lagi di atas kerudung yang menutupi semua tubuhnya ke bawah. Mungkin sekarang ini lebih dikenal dengan abaya juga. Ya. Nah, ini ibu-ibu, ya, makna jilbab. Jadi jilbab itu adalah apa? Pakaian yang menutupi seluruh tubuh. Itu namanya jilbab. Sedangkan kerudung adalah yang menutup kepala. Ya, di mana setelah menutup kepala kita dengan kerudung, disyariatkan untuk memakai lagi hijab, ya, di atas kerudung sehingga lebih rapat lagi dan lebih menutup aurat kita.
Kemudian ibu-ibu sekalian, apa syarat-syarat jilbab yang sesuai dengan syar'i? Syarat yang pertama, syarat jilbab yang sesuai dengan syar'i, yang pertama yaitu tidak membentuk tubuh. Tidak membentuk apa? Tubuh. Maka hendaklah pakaian itu longgar. Maka dari itu ibu, hindari kain-kain yang membentuk tubuh. Ada kain bu, kayak kaos, namanya spandek kalau nggak salah. Itu agak tipis, sehingga kalau dipakai oleh ibu jilbab ya apa kerudungnya dijadikan kerudung gitu, itu membentuk justru ke tubuh kita. Maka ini tidak memenuhi syarat. Kenapa? Karena itu masih membentuk. Ya. Syarat yang kedua. Kedengaran nggak bu? Hah? Tidak boleh transparan, tipis. Ya, sehingga tembus pandang dan terlihat apa yang ada di balik pakaian tersebut. Maka tidak boleh ya ibu-ibu memakai pakaian kain-kain seperti yang kita lihat, seperti pakaian kebaya atau yang lainnya yang tipis. Ya udah gitu ketat lagi. Syarat yang keberapa? Yang ketiga. Syarat yang ketiga, tidak menyerupai pakaian wanita-wanita kafir. Tasyabbuh dengan orang-orang kafir itu haram. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang bertasyabbuh dengan suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak boleh, makanya dari itu ibu ya, kalau misalnya ada biarawati pakai jilbab, tapi ada jilbab khusus biarawati misalnya, maka ibu-ibu tidak boleh memakai jilbab-jilbab yang merupakan kekhususan mereka. Tidak boleh. Syarat yang keempat, apa itu? Tidak menyerupai pria. Artinya tidak boleh memakai pakaian-pakaian khusus pria. Maka boleh tidak ibu pakai gamis suami? Nggak boleh. Ya, gamis suami yang warna putih itu, ya, tidak boleh. Kenapa? Karena memang bentuknya khusus untuk laki-laki, tidak untuk wanita. Syarat yang keberapa? Yang kelima. Bukan pakaian syuhrah. Bukan pakaian apa? Syuhrah. Apa itu pakaian syuhrah? Ada ditafsirkan oleh Imam Nawawi, pakaian syuhrah itu pakaian yang sangat mahal atau sangat jelek. Pakaian syuhrah itu apa? Pakaian yang sangat mahal atau sangat jelek. Demikian pula kata para ulama, setiap pakaian yang beda sendiri sehingga membuat orang-orang menjadi pengen lihat gitu. Kok beda sendiri? Jadi akhirnya masyhur di tengah-tengah mereka. Ini pun termasuk pakaian syuhrah. Dan pakaian syuhrah itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, "Man labisa thawba syuhrah, albasahu Allahu thawbal mahanati yaumal qiyamah." Siapa yang memakai pakaian syuhrah, maka Allah akan berikan pakaian kehinaan kelak pada hari kiamat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarat yang keberapa?
Yang keenam, tidak dibubuhi oleh minyak wangi. Minyak wangi yang baunya ngeleber-ngeleber, Bu. Kalau ibu jalan itu, Masya Allah ya, wanginya kemana-mana. Karena kata Rasulullah, wanita yang memakai minyak wangi seperti itu, fahiya zania, zania, zania. Dia pelacur, 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 kata Rasulullah SAW. Syarat yang ketujuh, tujuh ya? Yang ketujuh, tidak menarik perhatian laki-laki dengan cara yang pertama, memakai warna-warni yang mencolok. Memakai warna-warni yang mencolok itu tidak boleh, sehingga menarik perhatian para laki-laki, karena itu makna tabarruj. Ya. Yang kedua, memakai hiasan-hiasan yang membuat si wanita itu semakin indah dan menjadikan para laki-laki tertarik kepadanya. Hiasan-hiasan ya, yang indah. Kemudian ibu-ibu sekalian, syarat yang ketujuh yaitu tidak boleh tabarruj. Tidak boleh apa? Tabarruj, bersolek dengan memperlihatkan kecantikannya dan yang lainnya. Kemudian di dalam disebutkan oleh sebagian ulama seperti Syekh Bakar Abu Zaid, beliau menukil perkataan para ulama terdahulu, ibu, bahwa syarat memakai kerudung tidak boleh membentuk leher. Tidak boleh membentuk apa? Leher. Makanya, Bu, kudung-kudung gaul yang ada sekarang dengan terbentuk leher itu semua tidak diperbolehkan dalam Islam. Ya. Dan saya pernah membaca dalam sebuah kitab juga disebutkan bahwasanya seorang wanita tidak boleh terbentuk pundaknya. Ya. Nah, dengan jilbab-jilbab yang pakai karet di leher, itu otomatis mau tidak mau mengakibatkan apa, Bu? Terbentuk pundaknya itu. Dan itu dilarang. Makanya ini banyak sekali kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh banyak kaum mukminat, ibu-ibu sekalian, dengan apa? Yaitu dengan cara mereka itu memakai kerudung-kerudung yang lehernya itu ada karetnya, sehingga kemudian terbentuk akhirnya. Maka ini jelas jilbab atau kerudung yang tidak sesuai dengan syariat. Allahu a'lam. Kemudian ibu-ibu sekalian, untuk warna pakaian. Warna pakaian yang paling utama untuk wanita itu seperti apa? Maka warna pakaian semakin menjauhi fitnah, maka semakin baik dan bagus. Semakin menjauhi fitnah, maka itu semakin baik dan bagus. Kemudian ada beberapa dalil yang menunjukkan tentang warna pakaian yang dipakai oleh para sahabat di zaman dahulu. Yang pertama yaitu warna hitam. Yang pertama apa? Warna hitam. Itu disebutkan di dalam hadis dari hadis Ummu Salamah yang dikeluarkan Abu Daud di nomor 4101. Kata Ummu Salamah, "Lamma nazalat yudnina 'alaihinna min jalabibihinna." Hendaklah mereka mengelurkan jilbab-jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Kharaja nisa'ul ansar ka'anna 'ala ru'usihinnal ghirban minal aqsiyah. Keluarlah para wanita Ansar
seakan-akan di kepala-kepala mereka itu burung burung gagak ya dari baju. Burung gagak warnanya apa, Bu? Ya. Maka dari itu kalau ibu mau melaksanakan sunnah yang sifatnya muakkadah, masya Allah, alhamdulillah. Adapun memang tantangan pasti ada, Bu. Terkadang kita melaksanakan sunnah selain cadar pun juga banyak tantangan. Maka dari itu kalau ibu bismillah, tawakal ala Allah, kuatkan hati, kuatkan jiwa dan keimanan, minta kepada Allah ya kekuatan, ya Allah kuatkan aku untuk melaksanakan sunnah ini. Bismillah, insya Allah akan berikan kemudahan, Bu. Ya, insya Allah. Ustadz, alhamdulillah di lingkungan kami sudah banyak muslimah yang jilbab lebar, bahkan sebagian dicadar. Yang dipertanyakan sebagian yang bercadar tidak pakai kaos kaki, Ustadz. Bagaimana hukumnya menutup kaki? Wajib tidak? Ada disebutkan dalam hadis ibu yang sahih dari hadis Ummu Salamah, ya, bahwasanya Rasulullah SAW memberikan rukhsah kepada wanita untuk memanjangkan pakaiannya sampai ke kaki. Kemudian Ummu Salamah berkata, "Idzan tankashifa ya aqdamuhunna ya Rasulullah." Kalau begitu akan terlihat kaki-kaki mereka ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW pun mengizinkan rukhsah memanjangkan kain wanita itu 1 hasta dari mata kaki. Ya, 1 hasta dari mata kaki. Bahkan disebutkan dalam hadis Ummu Salamah itu bahwa Ummu Salamah pakaiannya terseret di tanah. Ya. Kemudian melewati tempat-tempat yang najis, kata Rasulullah, akan disucikan oleh tanah setelahnya. Maka dari itu ibu, ya, lebih baik ibu pakai jilbab atau pakaian itu panjang ke bawah, menutup kaki. Itu menutup kaki. Allahu a'lam. Sepupu dan ipar termasuk yang ada hubungan silaturahim dengan kita. Maksudnya apa itu? Kalau silaturahim ya jelas, tapi kalau mahram bukan. Si ipar, kata Rasulullah, alhamu al-maut. Ipar itu kematian. Ya. Sepupu juga bukan mahram, Bu. Kenapa? Buktinya sepupu itu boleh menikahi sepupunya. Ya, saudara misan itu bisa menikah boleh. Ya. Seperti halnya Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah itu sepupuan. Ustadz, ada wanita yang berkata jilbab itu enggak penting, yang penting hatinya. Bagaimana menyikapi hal seperti ini? Kita katakan kepada dia, kalau hati kamu itu hati orang beriman, kamu pasti pakai jilbab. Ya. Jadi menurut kamu hati yang baik itu yang seperti apa sih? Yang menutup, yang membuka aurat. Ya. Sekarang kamu mau dijilbabin pakai apa? Kalau hati itu dijilbabi oleh keimanan kepada Allah, kalau hati itu dijilbabi dengan apa? Ya, ketundukan kepada Allah, pasti akan menyebabkan dia memakai jilbabnya. Makanya orang seperti ini, ibu-ibu sekalian, mengatakan yang penting kan hatinya baik. Kita katakan, kamu nggak pakai jilbab itu menunjukkan hatimu tidak baik. Sebab kalau hatimu baik, pasti kamu pakai jilbab. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ana dan beberapa teman belajar tajwid dan bahasa Arab dengan memanggil Ustaz ke rumah salah satu teman Ana, tapi tidak pakai hijab, dengan alasan bila sedang dijelaskan di papan tulis maka kami tidak dapat melihatnya. Terkadang antara Ustaz
Dan kami suka bercanda, tertawa bila ada hal yang lucu. Kami pun suka mengundang Ustadz untuk makan bersama setelah usai pelajaran dengan saling bercakap-cakap tanpa ada ikhwan dan suami dari teman ana. Apakah ini boleh? Tidak boleh, Ibu. Fitnah. Baik, Ibu, saya mau tanya, Bu. Ketika ngajar tanpa hijab, Ustadznya ngelihat Ibu nggak? Tuh. Kata para ulama, laki-laki tidak boleh melihat wanita secara mutlak, haram. Kalau wanita masih ikhtilaf. Sebagian ulama mengatakan wanita tidak boleh melihat laki-laki. Sebagian mengatakan boleh, tapi dengan syarat, dengan tanpa syahwat. Adapun laki-laki tidak boleh. Ya. Tidak mungkin ketika ngajar nggak pakai hijab, guru tidak melihat wajah atau melihat kecantikan murid-muridnya. Apalagi sampai bercanda-canda begitu, Ibu. Saya yakin ibu-ibu sekalian, perbuatan seperti ini akan menjadi pintu syaitan yang membuka kepada syahwat. Maka hati-hati. Apa Ibu tidak bisa mendatangkan guru wanita? Coba cari guru wanita, masih ada kan? Alhamdulillah. Atau jangan-jangan ibu-ibunya yang ganjen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Jika ada tamu suami kita datang ke rumah kita, bolehkah kita sebagai istri memberikan sajian makan minum untuk teman suami kita? Jawab, boleh dengan syarat tetap memelihara adab, menjaga pandangan dan menjaga apa? Ya, hijab. Sebutkan dalam satu riwayat yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Jilbab Al-Mar'atil Muslimah, bahwasanya dahulu para sahabiat dalam acara pernikahan ya adalah yang melayani tetamu laki-laki ya untuk menyediakan makanan dan minum itu dari mempelai wanita. Dari apa? Dari mempelai wanita. Itu menunjukkan boleh, tapi tentu Ibu harus tetap menjaga apa? Adab. Tapi kalau menghindar dengan cara dipanggil suaminya, tok tok tok, Mas, ini minumnya diambil. Itu lebih baik lagi. Itu lebih selamat lagi untuk hati kita. Ya, itu lebih selamat lagi untuk hati kita. Wallahu a'lam. Afwan Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah diperbolehkan pertemanan antara lawan jenis, bukan pacaran Ustaz, di mana mereka menamakannya dengan berteman karena Allah atau persaudaraan dalam Islam? Bu, ya, berteman kalau yang dimaksud di sini dalam artian, ya, bahwa tetap dijaga batasan-batasan syariat, seperti tidak ngobrol, tidak pacaran, dan yang lainnya. Sebatas untuk saling membantu di dalam misalnya acara tablik akbar atau dan yang lain-lainnya, seperti halnya yang ada di mahasiswa-mahasiswa ya, otomatis pasti itu terjadi selama ya dibatasi, maka saya kira hal seperti itu tidak mengapa ya, sebatas untuk ta'awun al birri wat taqwa. Ya, karena kaum mukminin memang ikhwah, bersaudara semuanya, baik wanita maupun laki-laki, semuanya bersaudara. Akan tetapi di sini yang harus diperhatikan yaitu batasan-batasan dalam syariat sampai mana. Ya, sebab kalau batasan-batasan itu sudah dilanggar, yang ada adalah maksiat dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala pun akan menimpa kita. Oleh karena itu di sini ibu-ibu sekalian, ya. Makanya saya lebih condong untuk mengatakan ini adalah ukhuwah imaniyah secara umum, karena Allah berfirman innamal mu'minuna ikhwah. Kaum mukminin itu bersaudara. Ya.
Ya, tetap kaum mukminin bersaudara, saudara secara dalam artian saudara seiman. Ya, itu pasti. Cuman tetap dalam Islam ada batasan-batasannya. Seorang wanita berhubungan dengan laki-laki yang bukan mahramnya boleh apabila di sana ada hajat, keperluan, kebutuhan. Yang kedua, menjaga adab-adab syariat seperti tidak khalawat, apa itu tidak duaan, karena Rasulullah bersabda la yakhluwanna, janganlah seorang wanita berdua-duaan dengan laki-laki, kecuali tidaklah ya wanita berdua-duaan dengan laki-laki kecuali yang ketiganya setan. Ya. Itu sudah pasti, Ibu. Itu sering kali terjadi, terutama terkadang di mana di dunia perkuliahan ya dan yang lainnya. Yang terkadang mengharuskan si ikhwan menghubungi si akhwat untuk keperluan mengkoordinasi ataupun yang lainnya. Maka sebatas sesuatu yang dibutuhkan dan tetap menjaga, kalau misalnya mau berbicara di belakang hijab dan tetap menjaga suaranya supaya tidak dibagus-baguskan, tapi itu pun juga dengan syarat hatinya tidak terfitnah, maka pada waktu itu ia telah menjaga batasan-batasan syariat. Ya, wallahu alam. Tapi kalau yang dimaksud dengan berteman artinya setiap hari ngobrol, ketemu, ya, akhirnya terjangkitlah penyakit hati, maka seperti ini tidak boleh. Ya. Makanya kita minta perincian dulu maksudnya pertemanan di sini apa? Untuk tujuan apa? Bagaimana pandangan Islam mengenai status sejaring sosial seperti Facebook, di mana terjadi pertemanan antara sesama lawan jenis? Ini bahaya, Bu, bahaya. Ya. Karena banyak, Bu, dari Facebook itu akhirnya dia ngobrol di Facebook. Akibatnya apa? Lama-lama hati terfitnah. Kalau hati sudah terfitnah, pengen ketemu. Kalau sudah pengen ketemu, pengen berdua-duaan, pacaran akhirnya. Makanya ibu kalau mau Facebook, membersnya akhwat aja semua. Tulis di situ tidak menerima ikhwan. Iya, tegas. Iya. Supaya apa? Kehati-hatian. Ya, kalaupun memang mau menerima ikhwan, ibu pilih. Kira-kira ikhwan ini musibah enggak buat diri saya? Iya. Kira-kira bagaimana? Nah ini ibu-ibu sekalian. Kenapa? Karena yang kita pikirkan adalah keselamatan hati kita dan keselamatan agama kita. Ini yang harus kita berusaha untuk jaga. Ya. Ustadz, berikan nasihat kepada kami kaum muslimah agar bisa bersabar dalam menghadapi berbagai celaan dan umpatan seperti teroris dan sebagainya. Kalau pepatah orang Indonesia apa, Bu? Biarlah anjing menggonggong. Ya. Biarlah anjing menggonggong, kafilah tetap akan lewat. Kita katakan ke mereka, biarlah anjing menggonggong, awan lewat juga. Ya. Kamu mau nuduh saya teroris, mau nuduh saya apa, bodoh amat. Bu, Rasulullah SAW dulu dituduh tidak, Bu? Dituduh, Rasulullah dituduh penyihir, Rasulullah SAW dituduh apa? Gila, Rasulullah SAW dituduh dukun. Ya. Maka dari itu tuduhan itu pasti tidak akan lepas. Tidak perlu kita gubris, tidak perlu kita takut. Allah berfirman, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaidum syai'a. Jika kalian sabar dan terus bertakwa kepada Allah, maka tidak akan memberikan mudarat kepada kalian tipu daya mereka sedikit pun juga. Cuek bebek aja lah, Bu. Kata para ulama seperti Imam Ahmad, wajadna khaira aishina at-tajahul. Kami mendapati kebaikan hidup kami itu dengan sikap cuek. Cuek maksudnya apa? Bukan cuek sama tetangga, bukan. Tapi cuek dengan kata-kata orang ngatain kita apa-apa udah cuek aja lah. Aduh, sakit tuh. Ya.
Ya, cuek aja udah. Nah ini ibu-ibu sekalian, ngapain sih didengerin? Yang kedua Bu, yang namanya teroris itu pasti akan menyembunyikan jati dirinya, ya nggak Bu? Ada 3 orang yang tidak memperlihatkan jati dirinya Bu. Yang pertama Intel. Intel tidak memperlihatkan jati dirinya kan? Yang kedua maling. Maling juga nggak bakal ngaku saya maling, gitu kan? Yang ketiga teroris. Teroris pun juga tidak akan memperlihatkan dirinya teroris. Makanya orang yang menuduh ibu teroris, kita katakan kasihan itu otaknya jongkok. Ustadz, apa artinya sekwilda? Aduh, ini aja ditanyain. Tanyain deh sama yang lain. Sekwilda aja ditanyain. Apa artinya dayus? Kalau dayus artinya laki-laki atau suami yang tidak punya rasa cemburu. Melihat istrinya dia berbuat maksiat, keluar memperlihatkan aurat, maka dia dayus, dia tidak ada rasa cemburunya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam rahmatullah. Setelah bertahun-tahun memakai kerudung, teman saya akhirnya membuka kerudungnya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dengan alasan mengikuti pendapat bahwa hijab itu cukup dengan berpakaian sopan tanpa perlu memakai penutup kepala. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Musibah ini terkena syubhat. Ya. Siapa ulama yang mengatakan bahwasanya jilbab itu cukup berpakaian sopan? Ini penyakit orang liberal. Memakai kerudung itu diwajibkan dalam surat An-Nur ayat 31. Wal yadribna bi khumurihinna, hendaklah mereka memakai kerudung-kerudung mereka. Jelas sekali. Saya yakin ini hawa nafsu ibu. Ya. Maka dari itu katakan kepada dia, siapa ulama yang mengatakan bahwa jilbab itu cukup berpakaian rapi? Lalu bagaimana dengan surat An-Nur ayat 31 yang memerintahkan wanita untuk memakai kerudung? Ya. Kalau dia tetap ngeyel juga tinggalkan dia Bu, dan jangan berteman dengan dia. Karena ini orang musibah. Ya, takut dan khawatir akan menyeret ibu kepada pemikiran dia yang berbahaya. Oh, udah Isya. Sudah asar, alhamdulillah. Ya, barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Yang benar itu dari Allah dan yang salah itu dari saya dan dari syaitan. Dan saya mohon maaf tidak bisa menjawab pertanyaan yang ada di sini. Ini saja. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.